kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Viral dan menegangkan, masih tentang 332 purnawirawan TNI yang 103 diantaranya adalah Jenderal minta Wapres Gibran diganti karena tidak layak. Forum ini memiliki 8 tuntutan, apakah negara akan menjawab tuntutan ini? Mungkinkah Wapres bias dilengserkan? Baiklah, sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe dulu ya, jangan lupa like dan share-nya juga guys. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kembali. Muncul desakan untuk lengserkan Gibran dari kursi Wapres, pakar nilai inkonstitusional dan bikin keruh situasi politik. Ini alasan para purnawirawan TNI tuntut Wapres Gibran diganti lewat MPR. Golkar, tak ada dasar konstitusional lengserkan Wapres Gibran. Desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pergantian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden atau Wapres RI dinilai inkonstitusional. Desakan itu datang dari sejumlah purnawirawan TNI, di antaranya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Analis politik Boni Hargens menilai, usulan kontroversial untuk menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang muncul belakangan ini hanya akan memperkeruh suasana politik nasional. Menurut dia, usulan tersebut inkonstitusional. Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu, yaitu usulan mengganti Wapres, mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah duit tunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu, kata Boni kepada wartawan, Selasa tanggal 22 April tahun 2025. Ia menjelaskan, tidak ada satupun aturan di dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ataupun di dalam undang-undang yang membolehkan pergantian Wapres di tengah jalan. Pasal 7 AUUD 1945 hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, ujar Boni. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LIPI ini menduga, para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya ingin memperkeruh suasana politik nasional, di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Kita harus bisa membedakan politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Politik kekuasaan berbicara soal merebut kekuasaan dan itu ranahnya ada di pemilu. Kalau tidak menyukai presiden atau wakil presiden, ya silakan bersaing lagi di pemilu berikutnya, tegas Boni. Karena itu, Boni mengingatkan semua elemen bangsa untuk bisa menahan diri agar tidak terjebak dalam politik kekuasaan semata. Apa yang dilakukan oleh kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah politik kekuasaan yang vulgar dan inkonstitusional. Gerakan macam ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan demokratis hasil pemilu, pungkas Boni. Golkar, tak ada dasar konstitusional lengserkan Wapres Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa tidak ada ruang secara konstitusional untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden atau Wapres. Pernyataan ini disampaikan menanggapi desakan dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta agar Wapres Gibran diganti. Terkait posisi Pak Gibran sebagai Wakil Presiden, itu merupakan hasil dari proses konstitusional dan sudah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi, tidak ada lagi ruang konstitusional untuk memperdebatkan atau mempersoalkan hal tersebut, ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Selasa tanggal 22 April tahun 2025.
Sarmuji menambahkan bahwa pencalonan Gibran telah melewati serangkaian proses hukum yang sah dan panjang, termasuk melalui mekanisme Pilpres dan putusan MK. Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu-gugat secara hukum, tegasnya. Mengenai pernyataan dari para sesepuh TNI, Sarmuji menyatakan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk purnawirawan militer. Namun, ia mengingatkan agar pandangan tersebut tidak dipaksakan kepada publik atau bertentangan dengan koridor konstitusi. Saya juga heran, karena sesepuh TNI tentu sangat paham tentang konstitusi negara. Namun ya, semua orang memang punya perspektif masing-masing. Saya tidak mengimbau apapun kepada mereka. Karena saya yakin beliau-beliau juga profesional dan memahami jalur konstitusional, ujar Sarmuji. Sebelumnya, sejumlah sesepuh TNI menyampaikan 8 poin pernyataan tentang kondisi Indonesia saat ini, salah satunya menyerukan agar Wapres Gibran dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden. Beberapa tokoh purnawirawan TNI yang menyuarakan pencopotan Wapres Gibran antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Ini alasan para purnawirawan TNI tuntut Wapres Gibran diganti lewat MPL. Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 8 tuntutan kepada pemerintah. Termasuk usulan pergantian Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat MPL. Pernyataan ini disampaikan dalam acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI bersama tokoh masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel dari berbagai matra TNI. Beberapa tokoh nasional yang turut menandatangani antara lain Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, serta mantan Wapres ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno. Dalam pidatonya, Fahrul Razi yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama tahun 2019 sampai tahun 2020, menyampaikan bahwa Forum Purnawirawan telah berupaya menjalin komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto sejak tanggal 11 Februari 2025. Namun hingga kini, upaya tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari istana. Fahrul mengkritik sikap presiden yang dinilainya terlalu berutang budi kepada presiden sebelumnya, Joko Widodo. Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau Pak Jokowi membantu Bapak bukan karena sayang, tapi karena ingin menitipkan anaknya menjadi wakil presiden, ujar Fahrul yang disambut tepuk tangan dari para hadirin. Fahrul menilai bahwa Presiden Prabowo seharusnya tidak perlu menunjukkan sikap yang terlalu hormat terhadap Jokowi. Ia menegaskan, dukungan masyarakat terhadap Prabowo seharusnya murni, dan bukan didasarkan pada utang politik kepada pihak lain. Dengan begitu, kata Fahrul, seharusnya bukan Prabowo yang utang budi, melainkan Jokowi. Dia pun menyarankan Prabowo untuk tidak terlalu hormat ke Jokowi. Yang sedang-sedang ajalah, Pak. Yang betul, Pak. Yang betul, Pak. Jokowi mengumpulkan keluarganya sama-sama berteriak, hidup Prabowo. Terima kasih Prabowo, bukan sebaliknya Bapak hidup Jokowi, itu salah, ucap Fahrul menyampaikan pendapat seperti itu jika diterima bertemu Presiden Prabowo. Adapun isi lengkap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. 3. Menghentikan proyek strategis nasional atau PSN seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. 4. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan memulangkan mereka ke negara asal. 5.
Melakukan penertiban terhadap pengelolaan tambang yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi, serta menindak pejabat dan aparat negara yang masih terikat kepentingan dengan mantan Presiden Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri ke fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri. 8. Mengusulkan pergantian Wapres kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 169 huruf Q UU Pemilu dinilai melanggar hukum acara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Majen TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus, membacakan langsung pernyataan sikap tersebut dalam acara. Dokumen pernyataan dibingkai dengan latar gambar bendera merah putih dan tulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan NKRI." Forum ini menegaskan bahwa tuntutan mereka bertujuan demi menjaga kedaulatan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka berharap Presiden Prabowo segera memberikan tanggapan atas aspirasi tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.